Jam 11 malam, kamu tuh lagi rebahan di kasur, HP kamu di tangan. Awalnya kamu tuh cuma mau ngecek notifikasi, video, satu artikel, satu postingan. Tapi tiba-tiba pas kamu lihat jam, udah jam 2 pagi. Dan yang lebih aneh lagi, kamu tuh nggak ingat sebagian besar dari apa yang kamu tonton. Kamu tuh nggak ketawa, kamu nggak nangis, kamu nggak belajar sesuatu. Yang kamu lakuin cuma scroll. Kalau kamu pernah ngalamin hal kayak gini, dan saya yakin hampir semua orang di sini pernah, maka kamu tuh udah ngerasain sendiri apa yang bakal kita bahas hari ini. Sebuah fenomena yang mungkin namanya terdengar asing, tapi sensasinya tuh terasa sangat familiar, sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Doom scrolling. Perkenalkan, saya Muhammad Alvin Lasmi dan selamat datang di TTKI episode Doom scrolling. Sebelum saya jelasin lebih jauh lagi, saya tuh mau cerita sebentar deh tentang sebuah game yang saya suka. Dia tuh game RPG dari Jepang, dan dia tuh rilisnya tahun 2006. Nama gamenya Persona 3. Jadi di dunia game ini tuh ada penyakit namanya apathy syndrome. Jadi penyakit ini tuh nggak nyakitin orang secara fisik. Orang yang kena itu nggak teriak, nggak berlari, nggak panik. Mereka tuh cuma berhenti, duduk diam, natap kosong, nggak ngerespon dunia sekitar, seolah jiwa mereka tuh udah pergi tapi tubuhnya masih ada. Saya tuh nggak bilang kita semua sedang sakit kayak gitu, tapi ada sesuatu dari deskripsi itu yang terasa sedikit terlalu dekat gak sih? Kayak duduk berjam-jam, natap layar, nggak bener-bener nyerap apapun. Ada, tapi nggak hadir. Itulah kenapa saya pilih apathy syndrome sebagai pintu masuk untuk memahami doom scrolling. Karena keduanya tuh berbicara tentang hal yang sama, pikiran yang terjebak, tapi nggak tahu sedang terjebak di mana. Jadi doom scrolling itu secara sederhana itu kebiasaan terus-menerus untuk mengkonsumsi konten negatif secara berulang di media sosial. Meskipun konten itu tuh bikin kita cemas, sedih, ataupun nggak nyaman. Jadi istilah ini tuh awal populer 2020. Puncaknya waktu COVID. Orang-orang tuh nggak bisa keluar rumah dan satu-satu jendela mereka keluar adalah layar HP mereka. Tapi, dan ini yang penting, doom scrolling itu nggak selesai ketika pandeminya selesai. Justru sebaliknya, dia tuh tumbuh, berkembang, dan sekarang udah jadi rutinitas harian miliaran orang. Bahkan, menurut We Are Social di tahun 2024, rata-rata orang Indonesia tuh menghabiskan sekitar 7 jam 38 menit untuk menggunakan internet, dan lebih dari separuhnya dihabiskan di platform media sosial. Ini tuh nggak sedikit ya teman-teman. Ini hampir sepertiga dari waktu kita dalam sehari dihabiskan cuma untuk mengkonsumsi konten, dan banyak di antara kontennya itu kita nggak pilih secara sadar. Jadi pertanyaan yang paling sering muncul adalah, kalau kita tahu doom scrolling itu buruk, kenapa sih kita tetap ngelakuinnya? Jawabannya adalah di cara otak kita bekerja. Otak manusia tuh punya sistem yang disebut dopamine reward loop. Jadi setiap kali kita mendapat informasi baru, otak tuh ngelepasin dopamin, dan senyawa itu memberi sinyal kayak, ini menarik nih, kasih lagi dong. Jadi di zaman dulu tuh mekanisme ini tuh dipakai buat bertahan hidup. Selalu waspada terhadap bahaya adalah hal yang baik kan. Tapi di era media sosial, sistem yang sama itu dieksploitasi oleh sesuatu yang jauh lebih canggih dari sekedar predator di hutan. Selain dopamine reward loop, ada juga namanya negativity bias. Jadi itu kecenderungan alami otak untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap informasi yang negatif dibandingkan sama yang positif. Bahkan menurut penelitian, berita negatif itu lebih menarik 3 kali lipat dibandingkan berita netral. Artinya, secara biologis kita tuh emang lebih mudah kesedot oleh konten yang membuat kita cemas, marah, atau takut. Dan platform sosial media, mereka nih tahu. Mereka bahkan udah tahu ini dari lama. Selama ini kita tuh selalu nyalahin diri kita sendiri. Kayak, aku tuh kayaknya kurang disiplin, aku tuh harusnya bisa berhenti, ini tuh masalah dari willpower aku. Tapi gimana kalau kita geser perspektif itu hari ini? Di balik semua feed yang kamu scroll, itu tuh ada tim engineer, psikolog, dan data scientist yang bahkan tuh dibayar jutaan dolar buat satu tujuan: membuat kamu nggak bisa berhenti. Jadi ada 3. Algoritma itu dirancang bukan buat kasih kamu konten terbaik, tapi buat kasih kamu konten yang paling mungkin membuat kamu tetap di sana. Autoplay. Jadi autoplay itu dirancang bukan karena nyaman, tapi karena berhenti sejenak itu bisa ngebuat kamu sadar dan membentuk
aplikasi di akhirnya. Terus infinite scroll. Kalau kamu sadar, di FYP TikTok itu nggak akan pernah ada selesainya, karena ini tuh dirancang biar nggak ada sinyal alami yang masuk ke otak buat berhenti. Jadi intinya kamu tuh nggak lemah, kamu tuh lagi dilawan oleh sistem yang didesain secara eksplisit untuk mengalahkan kehendak manusia. Lalu apa yang sebenarnya lalu kalau misalnya kayak gini, apa sih yang kita korbanin? Yang kita korbanin yang pertama itu kemampuan fokus, teman-teman. Studi dari Microsoft Research itu menemukan bahwa rata-rata rentang perhatian manusia itu menurun dari 12 detik di tahun 2000 menjadi 8 detik di era smartphone. Konsumsi konten pendek dan cepat ini secara konsisten tuh melatih otak kita untuk gak tahan sama hal yang lambat dan dalam. Dua, kesehatan mental. Penelitian yang dipublikasikan sama jurnal Health Communication tuh menemukan kalau orang yang melakukan doom scroll ini secara intensif tuh memiliki kecemasan dan stres yang signifikan lebih tinggi dibandingkan orang yang enggak. Bahkan ketika konten yang dikonsumsi itu udah nggak relevan langsung dengan kehidupan mereka. Yang ketiga dan mungkin paling jarang dibicarakan itu adalah rasa agensi. Jadi kalau kita terus-menerus dikuasai oleh apa yang ditandai dengan algoritma, lama-kelamaan tuh kita mulai kehilangan rasa bahwa kita mengendalikan waktu dan perhatian kita sendiri. Kita balik ke apathy syndrome. Ada tapi nggak hadir. Hidup tapi nggak bergerak. Saya tuh nggak akan nyuruh kalian buat hapus Instagram atau tidur jam 9 malam. Itu bukan solusi yang realistis, teman-teman. Dan kita semua tahu itu. Yang saya tawarkan adalah gimana caranya kita merubah cara pandang kita. Kalau kita balik lagi di analogi game, di Persona 3 tadi, karakter itu nggak bisa ngancurin bosnya sekaligus. Tapi yang berubah adalah gimana sih cara mereka menghadapinya, yaitu dengan sadar, dengan strategi, dan dengan tahu bahwa mereka tuh memegang kendali, bukan sistemnya. Conscious player. Menjadi conscious player tuh artinya apa? Artinya kamu tuh boleh scroll, tapi kamu yang nentuin kapan mulai dan kapan berhenti, bukan notifikasi. Kamu tuh boleh konsumsi konten apa aja, tapi yang kamu tuh kurasi apa yang masuk ke kepala kamu, bukan algoritmanya. Kamu boleh terhubung ke dunia, kamu boleh nentuin seberapa dalam kamu mau masuk ke dunia, bukan desain produk yang dibuat untuk mengambil sebanyak mungkin waktu di hidup kamu. Ini tuh bukan soal willpower ya teman-teman, ini soal literasi digital. Memahami bahwa ada sistem yang bekerja melawan kamu dan milih untuk nggak naif sama sistemnya. Kita yang harus ngelawan sistemnya, bukan sistem ngendalin kita. Di Persona 3 tuh apathy itu bisa disembuhkan kalau seseorang tuh memilih buat bangun dan menghadapi dunia dengan mata terbuka. Dan kita tuh nggak sedang hidup di dunia game. Kita tuh sedang hidup dalam sistem yang dirancang untuk membuat kita lupa bahwa kita punya pilihan. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya, bukan berapa jam kamu scroll hari ini, tapi siapa yang sebenarnya megang kendali.